Selamat malam. Topik kali ini membahas tentang teori organisasi yang disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan terdiri dari pendahuluan sampai definisi, studi pustaka, contoh soal ringkasan, dan soal-soal latihan. Pendahuluan, ilustrasi dari buku karangan Stephen P. Robin, Perilaku Organisasi. Pada tahun 1971, John Hay and Mo Siegel yang berusia sekitar 20 tahun mendirikan perusahaan Celestial Seasoning yang bergerak di bidang pembuatan teh racik dalam kemasan dengan nama Mo's 24, Sleepy Times, Red Singer, Emperor's Choice, Cinnamon's Rose, Almond Sunset, and Morning Thunder di kota Boulder, Colorado, USA. Sang istri Peggy Siegel and Mo Beth Hay membungkus bubuk teh ke dalam kemasan besar dan dihasilkan sekitar 10.000 kemasan teh besar untuk pertama kalinya. Kedua istri menyeleksi ratusan kilogram teh yang telah dipetik oleh beberapa orang, teman dan kenalan di sekitar rumah dan dicampur menjadi teh racik dan dijual di toko-toko sekitar kota Boulder. Pada tahun 1988, perusahaan ini telah menjual teh racik lebih dari 40 juta US dollar per tahun. Pada awal usaha, tak ada job description dan production line, sedikit spesialisasi, dan keputusan diambil berdasarkan nilai yang dimiliki oleh John Hay and Mo Siegel. Perusahaan berkembang dengan pesat. Perusahaan melakukan spesialisasi, juga departementasi, peningkatan di bidang produksi dan periklanan dan peningkatan profesionalisme. Tak dapat dihindarkan perusahaan merekrut praktisi dari perusahaan Pepsi Cola, General Food, Quaker Oats, and Procter & Gamble. Perusahaan kehilangan suasana One Big Happy Family. Perusahaan juga melakukan ekspansi atau diversifikasi dan diferensiasi produk ke beberapa produk kecantikan dan cara aktif mencari peluang baru. Organisasi dikatakan sebagai an organization is a consciously coordinated social entity with relatively identifiable boundary that function and relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goal. Organisasi structure didefinisikan sebagai how tasks to be allocated, who report to whom, and the formal coordinating mechanism and interaction pattern that will be followed. Struktur organisasi dinyatakan pada bagan organisasi atau organisation chart atau organigram yang menggambarkan semua set activities dan proses dalam suatu organisasi. Ada 3 komponen utama tentang struktur organisasi, yaitu complexity, formalization, and centralization. Komponen utama struktur organisasi didukung oleh 13 variabel, yaitu administrasi komponen, autonomy, centralization, complexity, delegation of authority, differentiation, formalization, integration, professionalism, span of control, specialization, and standardization, and vertical span. Kompleksitas memperhatikan perbedaan yang jelas di dalam suatu organisasi. Kompleksitas meliputi the degree of specialization or division of labor. Nomor 2, the number of level in the organization hierarchy and the extent to which the organization unit are dispersed geographically. Derajat suatu organisasi, the degrees of specialization or division of labor, mengandalkan pada peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur atau standard operating procedure atau SOP yang langsung ditujukan kepada perilaku pekerjanya adalah formalization. Centralization memperhatikan tempat-tempat otoritas, decision center. Pada beberapa organisasi, pengambilan keputusan sangatlah terpusat. Problem aliran dari board dan senior eksekutif memilih suatu tindakan yang tepat. Pada kasus lain, pengambilan keputusan didesentralisasikan, artinya otoritas
atau kewenangan didistribusikan kepada bawahan sesuai dengan hierarki. Macam struktur organisasi, ada beberapa model struktur organisasi, yaitu menurut fungsi, menurut produk, menurut geografi, hybrid, dan matriks. Pada dasarnya, menurut fungsi ada awalnya adalah 3 fungsi, yaitu marketing function, finance function, dan production or operation function. Di sini pada dasarnya ada 3 di awal-awal. Ini adalah struktur organisasi, marketing manager, financial manager, production manager, dan di atas adalah presiden. Menurut produk, ini adalah presiden. Grup 1, yaitu misalkan marketing manager, ada production manager, ada financial manager. Di sini ada juga grup 2, marketing manager, ada production manager, ada financial manager. Misalkan ini divisi produk sepeda motor, ada produk mobil, ada perbankan, seterusnya. Hybrid yang tumbuh, yaitu di sini ada marketing, vice president, di sini presiden, di sini ada financial vice president, di sini ada R&D vice president, di sini ada manufacturing group. Di sini ada beberapa macam, kita lihat ada automotive director, ada alat pertanian direktur, ada kalangan kapal, direktur kalangan kapal, ada oil group. Di sini oil group ada direktur tentang eksplorasi, kemudian direktur pemrosesan, ada direktur kimia. Di sini ada asuransi, grup asuransi, masing-masing bisa tumbuh. Matriks, nah, ini juga ada general manager. Di sini ada production vice president, design vice president, marketing vice president. Di sini produk output, di sini adalah fungsi atau resources. Produk output adalah apa ini? Sebentar. Produk sepatu, pakaian dalam, sepatu, ada production manager di sini dan ke bawah terus ya. Dan ini bisa tumbuh lagi. Di sini adalah pabrik sepatu, manajernya adalah di sini ada pengadaan, kemudian ada pemasaran, ada juga produksi, ada packaging, ada pengendalian kualitas. Ciri-ciri organisasi yang baik adalah adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. Kemudian tujuan organisasi harus diterima oleh setiap anggota dalam organisasi. Adanya kesatuan arah dalam organisasi, adanya kesatuan perintah, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Ketujuh, adanya pembagian tugas yang merata. Kedelapan, struktur organisasi sesederhana mungkin. Kesembilan, pada dasarnya organisasi haruslah mantap. Kesepuluh, setiap orang yang telah berjasa harus mendapatkan imbalan yang setimpal sesuai jasa yang diberikan kepada organisasi. Yang ke-11, penempatan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. The right man on the right place on the right time. Ke-12, adanya jaminan jabatan. Dan ke-13 adalah koordinasi. Efektivitas organisasi ini untuk memudahkan dalam membahas efektivitas, maka akan diberikan suatu ilustrasi. Hasil laporan menurut Stephen P. Robbins tentang kapasitas rata-rata setiap orang di dalam memproduksi mobil Toyota adalah 57,7 unit setiap tahun. Sedangkan karyawan Ford Motor Company adalah 16,1 unit setiap tahun. Pabrik mobil Toyota menghabiskan biaya sebesar $5.630 untuk tenaga kerja untuk masing-masing kendaraan, di mana Ford menghabiskan
karyawan Honda adalah $630, sedangkan karyawan Ford Motor Company adalah $2.379 per unit mobil, dan Ford menerima keuntungan sebesar $555 untuk setiap unit kendaraan, sedangkan Toyota menerima keuntungan $466 per unit. Pertanyaan yang muncul adalah perusahaan yang manakah yang lebih efektif, yang berhasil guna. Kriteria daripada organisasi, efektivitas organisasi, yang pertama adalah overall effectiveness, productivity, efisiensi, profit, quality, accident, growth, absenteeism, turnover, and job satisfaction. Motivation, moral, control, conflict, cohesion, flexibility, adaptation, planning and goal setting, goal consensus, internationalization of organization goal, role and norm, concurrence, dan managerial interpersonal skill, managerial task skill, kemudian information management and communication, readiness, utilization of environment, evaluation by external entities, ke-27 value of human resources, 28 participation and share, influence, 29 training and development emphasis, 30 achievement emphasis. Referensi, ini ada referensi, topik telah membahas tentang definisi organisasi, struktur organisasi, komponen utama organisasi, ciri-ciri organisasi yang baik, dan efektivitas organisasi. Ini adalah soal-soal latihan, daftar pustaka, biodata penulis, dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di topik yang akan datang. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih.